Sekitar Digital, welcome back to Marketing Playbook episode 9. Keren. Banyak banget ya Bu yang nonton dan appreciate gitu ya. Iya, seneng banget deh ini. karena kita bisa berbagi ilmu Pak Andin. Tapi sekaligus aku mau kasih tahu nih sama teman-teman yang lagi nonton, kita tidak pernah bilang untuk nonton ini dibayar. Benar. Jadi banyak banget komen-komen yang bilang kok nggak dibayar dan segala macam. Purwadika tidak pernah menyuruh untuk menonton konten kita dan dibayar. Jadi teman-teman hati-hati ya, itu hoax. Benar. Jadi lebih waspada kalau tiba-tiba ada yang bilang selesaikan tugas dengan menonton video Purwadika terus nanti dapat sekian nominal uang. Itu bukan kita. Betul. Ya. Orang-orang tidak bertanggung jawab itu ya. Betul. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman semua, The Marketing Playbook episode 7 udah ada di website kita, bisa dibeli. Waktu itu kita bahas tentang apa Pak? Storytelling, dan itu bagus banget ilmunya. Jadi teman-teman bisa beli di situ ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu framework yang seru juga. Yes. Ini udah sampai lecek ya. Ini tentang One Page Marketing Plan by Alan Deep. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ini. Kenapa menurut aku ini bagus banget Pak Andin? Karena ini benar-benar framework yang sangat membantu di proses marketing funneling, dari target market sampai kita stimulate referrals. Nah. Jadi dari sebelum orang itu jadi customer kita sampai sudah jadi customer kita dan akan merekomendasikan produk atau brand kita ke orang selanjutnya. Betul, gitu jadi ini proses AISAS yang dibedah menjadi satu framework yang akan memudahkan teman-teman semua dalam proses marketing. Dan kita akan mulai bahas langsung dari yang pertama, yaitu adalah My Target Market. Silakan Pak Andin. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita ingin menyasar semua orang gitu ya. Dan ini juga sangat relate ya untuk teman-teman mungkin pebisnis pemula ataupun yang udah lebih banyak gitu ya pengalamannya. Kita tuh perlu untuk menspesifikkan target market kita dengan satu kelompok yang paling utama gitu. Karena kita yang tidak bisa kita bahas, memenangkan semua orang. Itu dia. Jadi kita perlu define target market kita tuh sebenarnya kelompok yang mana yang paling menghasilkan dari keseluruhan revenue kita, itu mana yang paling potensial. Nah, setuju. Untuk My Target Market, jadi kita udah fix banget ya, marketing itu aku selalu bilang nomor satu balik lagi adalah siapa target market kita. Dan tadi Pak Andin bilang kita harus secara spesifik target market itu niche kita. Betul. Ya, Pak ya. Jadi biasanya kan kita mau bikin targeting itu 18 sampai 55. Itu kan gede banget. Biasanya kita akan kelompokkan dari segi demografi, kelompok umur dan jenis kelamin. Habis itu geografi, secara lokasi geografis yang kita layani, dan psikografi. Kira-kira orangnya ini tuh kesukaannya apa, karakteristiknya apa gitu. Jadi ada tadi demografi, geografi, dan psikografi. Itu adalah untuk mendefine siapa target market kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis Pak Andin, pasti kan belum ada data. Jadi siapa sih target market kita? Nah, untuk menentukan target market tuh seperti apa? Jadi mungkin aku bisa kasih tips juga. Misalnya contoh kita di Purwadika. Cara untuk menentukan target market kita ya pertama karena kita sudah ada data, kita lihat dari data inquiry dan data student. Rata-rata umur berapa, tinggal di mana dan sebagainya. Dan kita juga bisa lihat dari social media lewat insight. Followers kita nih usia berapa, lokasinya paling banyak di mana. Itu untuk cari target market kita siapa ya Pak Andin. Tapi kalau memang belum ada data tersebut, biasanya target market itu bisa kita karang sendiri Pak. Ya, jadi biasanya kan kita akan lihat ya, kalau kita punya kompetitor kita itu prospek pembeli terbesarnya itu dari kelompok yang mana gitu ya. Apakah ini mbak-mbak nih usia 25 sampai 35 gitu. Ternyata yang paling banyak itu usia segitu. Kan kita bisa amati dari toko offline mereka atau dari sosial media mereka. Dan kayaknya kalau yang cowok nggak seberapa banyak nih yang beli misalnya gitu. Dan usia-usianya udah mulai kelihatan dan karakteristiknya udah mulai kebentuk. Nah, jadi dari pengamatan-pengamatan itu kita juga bisa menentukan, mungkin apakah kalangan itu yang mau kita sasar atau justru kita mau pindah ke kalangan yang lain. Gitu. Karena ini udah dipakai sama kompetitor, berarti kita akan mentarget yang lebih muda atau yang lebih matang usianya gitu. Nah, jadi dari pengamatan-pengamatan itu kita bisa tentukan, atau justru dari sambil jalan gitu ya Bu. Sambil jalan kita lihat yang pertama kita target harusnya kalangan umur ini. 18 sampai 25 misalnya. Tapi yang datang kok lebih tua misalnya. Ternyata 25 sampai 35. Oh, berarti nanti kita bisa sesuaikan lagi nih. Dari segi segmentasinya
kalangan mana yang mau kita fokuskan. Oke. Nah, jadi yang poin pertama my target market, tadi poinnya nomor 1 adalah ingat kita tidak bisa menangkap semua orang. Kita harus fokus sama target market tertentu. Tadi menentukannya secara demografik, geografik, dan psikografik. Dan untuk awal mungkin namanya business owner mau bikin satu bisnis harus tentuin dulu ya. Betul. Mau kepada siapa sih yang kita bidik gitu kan. Tapi along the way bisa aja ketika produk market fit, target market tadi shifting. Bisa berubah. Ternyata target market saya bukan yang ini nih, umurnya bisa lebihan nih, dan lain-lain. Oke. Itu nomor 1 ya Pak. Yes. Nah yang kedua adalah my message to my target market. Nah ini aku isi nih Pak di sini ya, di catatan aku yang udah keriting ini gitu kan. Nah basically kan sebenarnya marketing itu atau sebuah bisnis itu adalah menyiapkan solusi kepada sebuah problem. Nah message-nya itu apa? Biasanya itu message-nya itu adalah solusinya itu apa gitu apa kan. Yang bisa kita tawarkan buat mereka. Betul. Nah, contohnya di Purwadika. Ini kita ambil contoh aja case study di Purwadika. Akhirnya kemarin kita meeting pas kick off, kita mikir kan, message kita ke target market kita apa sih gitu kan. Solusi yang kita memberikan apa. Nah, program unggulan di Purwadika adalah program Job Connector. Job Connector memberikan solusi adalah program belajar cepat dengan koneksi kerja seumur hidup. Ya kan, itu adalah solusi dari pain point-nya susah cari kerja. Betul. Nah, akhirnya kita ketemu satu message gitu yang ada di YouTube banner kita. Iya, bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat ya. Yang message-nya adalah from jobless to endless job opportunities. Keren. Akhirnya dapat message tersebut. Nah, tadinya kita juga bingung kan, Pak, message-nya apa ya? Tapi kita akhirnya define lagi target market kita siapa, lalu program unggulan kita apa. Akhirnya kita ketemulah satu message yang menjawab solution dari pain point target market kita itu. Betul. Nah, jadi tadi kelompok umur kan kelihatan tuh dari data kita. Oh, kelompok umurnya ini teman-teman yang habis lulus tapi lagi nyari kerja tapi susah. Betul. Nah, maka dari itu message kita clear. Saat ini lagi jobless kan, pain point-nya itu nih, lagi susah nyari kerja. Dari jobless, apa yang kita tawarkan di Job Connector ini akan mengantarkanmu kepada endless job opportunities. Nah, satu message itu simple tapi langsung mengena gitu ya ke kebutuhan si target market tadi. Betul. Nah, ini yang perlu teman-teman juga ingat, kadang-kadang kita mau menjawab solusi ke banyak problems. Benar. Ya kan? Generik banget gitu Generik banget. Ini sih memang sih contohnya lagi case tadi di program kita gitu ya untuk Job Connector. Ada yang mau shifting karir, iya. Ada yang memang susah dapat kerjaan. Banyak banget nih problem. Tapi kan kita nggak bisa message itu bervariasi, orang jadi bingung gitu loh. Akhirnya kita pilih satu, yang paling banyak adalah mereka yang jobless, yang susah dapat kerja. Akhirnya message kita fokus kepada yang tadi tuh from jobless to endless job opportunities. Walaupun sebenarnya banyak sih yang mau shifting karir, banyak sih yang lain. Nah, ini buat teman-teman juga satu tips bagus adalah selalu pikirin solution apa, pain point apa yang paling besar dari produk teman-teman, itulah yang jadi message. Ya Pak Andin. Benar. Nah, jadi kemarin saya juga kepikiran ada satu iklan yang lagi happening, Bu. Jadi dia adalah susu. Tapi dia itu susu untuk awet muda. Ada artis Koreanya gitu kan. Nah, yang itu anti apa sih? Kropos. Ya, benar. Anti kropos. Anti keriput, anti keropos. Nah, itu kan message-nya clear. Susu ini bikin awet muda, anti keriput, anti keropos. Selesai. Meskipun dia mungkin bisa juga biar sehat, mungkin bisa juga biar gak gampang sakit, tapi pain point-nya, dan itu clear banget ya, audiensnya wanita, umur-umur segitu, umur-umur pekerja 25-35 yang udah mulai keriput. Iya. Jadi langsung pain point-nya terselesaikan dengan message yang mau disasar. Jadi untuk memberi gambaran, kalau kita punya sekelompok target market yang udah spesifik, message-nya pun harus spesifik satu masalah yang memang menjadi masalah utama dari target market itu. Betul, karena kalau misalnya serakah, kita nggak mau cuma anti keriput dan anti keropos, kita mau juga anti sakit, anti masuk angin. Itu kan jadi panjang ya billboardnya ya. Jadi ini mau menyelesaikan apa sih? Oke. Hopefully teman-teman bisa mengerti nih sampai poin ini ya. Jadi tadi ada my target market dan message to my target market. Oh, tambahan Pak Andin, aku inget banget dulu waktu aku SMA, aku pernah training jadi penyiar. Di penyiar radio itu diajarkan waktu itu saat aku itu, aku juga harus ngomong secara spesifik. Untuk kamu yang lagi mikirin pacar. Spesifik aja, jadi bukan kamu sekian banyak, tapi satu aja. Nah, itu adalah message to my target market tuh. Jadi kita nggak bisa message itu serakah lah intinya. Semuanya. Yes, oke.
masuk ke poin nomor 3. Nah hari ini mungkin marketing playbooknya nggak ada poin 1-5 ya Pak Andin, soalnya ini 9. kita bahas 9 poin gitu ya. Nah untuk yang ketiga adalah the media I will use to reach my target market. Nah silakan Pak Andin. Kalau kita mau memilih media pasti akan ada consideration dengan budget gitu ya. Bisa sih kalau budgetnya banyak kita masuk ke semua media gitu. Tapi kalau kita sudah tahu tadi target market kita itu siapa, kita tahu kebiasaan menggunakan medianya itu ada di mana. Kalau pagi dia buka apa, kalau siang dia akses sosial media apa, kalau sore, kalau malam itu ada di channel mana. Nah disitulah kita akan masuk. Jadi misalnya kan kadang-kadang pebisnis pengen semuanya dinyalain. Facebook, Twitter, IG, YouTube, LinkedIn, TikTok, semuanya nyala. Padahal yang ngurusin cuma satu gitu kan. Superman ya. Iya. Jadi akhirnya effortnya habis gitu ya, tenaganya exhausted gitu. Padahal kalau kita tahu target kita mainnya fokusnya lebih ke IG. Ya udah kita mending energinya fokus ke 1 atau 2 platform gitu ya. Mereka selain itu juga masih ada di out of home misalnya gitu. Kebetulan rumahnya dekat sini, jadi billboard sekitaran sini efektif. Offline tapi marketing berarti ya. Offline gitu misalnya. Nah atau memang mereka masih dengerin radio misalnya, kalau memang masih dengerin radio mungkin di daerah-daerah masih jalan tuh ya gitu. Tapi kalau kita sudah tahu target market kita siapa, mereka aktifnya di mana, fokus aja ke channel yang memang sehari-hari mereka fokuskan untuk mengkonsumsi itu. Oke, dan yang media I will use to reach my target market itu aku teringat lagi dengan 19 traction channels yang sudah kita bahas juga di episode sebelumnya. Nah ini kembali lagi kepada traction channel apa yang teman-teman akan pilih untuk supaya target market itu tercapai gitu, untuk aware tentang produk dan bisnis kita. Betul. Nah contohnya di Purwadika aku ada notes gitu ya, traction channel kita, the media that I will use gitu ya to reach my target market, kita pakai sosmed. Udah pasti sosmed organik. Kita pakai Instagram mainnya gitu kan, TikTok ya ada, YouTube gitu kan. Seperti yang ini. LinkedIn itu adalah aset-aset yang kita mau keep gitu kan. Nah selain organik kita pakai digital ads. Nah aku pakai Instagram ads dan Google Keyword. Dan aku pikir aku mau tambahin KOL di tahun ini gitu ya. Di tahun ini yang media I will use to reach my target market, tapi KOL kan balik lagi ke social media lagi kan. Nah di sini memang semua digital marketing, belum ada yang offline marketing. Ya, karena tadi consideration-nya kan kita harus mengoptimalkan seefektif mungkin dan sesuai dengan kebiasaan dari target market kita. Kalau target market kita emang heavy di digital, ya maka kita juga akan heavy di digital. Betul. Jadi intinya tuh jangan fear of missing out. Karena balik lagi ke target market. Ya kan, target market bisnis A sama bisnis B bisa berbeda. Jadi bukan berarti teman-teman misalnya nih ya punya sebuah bisnis, terus lihat di bisnis B gitu, dia pakai billboard, dia pakai KOL, dia pakai ini, dia pakai itu, aku ikutin. Tapi belum tentu your target market itu sama. Kalau target marketnya misalnya let's say di usia produknya gitu ya, target marketnya di usia ternyata itu buat lansia gitu. Apakah lansia itu segitunya main TikTok? Nah, itu kan harus dipikirkan gitu kan. Jadi tergantung lagi balik ke target market yang di nomor 1 tadi. Jadi itu dia di before. Cukup ya Pak ya? Cukup. Sampai di before prospect ini ada target market, message to my target market, the media I will use to reach my target market. Nah makanya framework ini enak banget karena teman-teman bisa coret-coret nih. Nanti message-nya selama ini jangan-jangan selama ini gak tepat sasaran. Terus media yang digunakan ini selama ini tidak juga tepat sasaran. Nah ini bisa istilahnya disetting ulang. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yang kuning. Nah ini udah kuning, lampu kuning ini during, jadi di lead-nya. Ada nomor 4 apa Pak Andin? Nomor 4 adalah my lead capture system. Jadi ibaratnya tadi target market kita sudah tahu, akan dapat pesan tentang message kita di channel yang sudah kita tentukan di nomor 3. Nah habis itu mereka pasti habis itu akan masuk ke sebuah titik di mana mereka akan mengisi nama, email, nomor telepon, identitas mereka karena mereka sudah tertarik sama produk yang mau kita tawarkan. Kayak kalau di Purwadika gini kan kalau udah tertarik masuk ke website gitu ya. Atau biasanya kalau jasa-jasa kalau tertarik arahin ke WA gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita pertimbangkan, harus ada journey-nya, funnelingnya dari orang habis dilihat konten, habis itu kemana nih mereka?
Apakah tadi ke website, ke WA, atau ada formulir gitu di ads. Nah, itu yang harus kita siapkan. Oke, nah jadi contohnya buat teman-teman, ini misalnya let's say tadi udah the media that I will use, kita ambil Instagram platform gitu kan. Nah ketika target market kita sudah main ke Instagram kita harus siapkan juga what's next, lead capture system. Jadi bagaimana meng-capture lead yang datang ke kita ini untuk masuk datanya ke kita. Nah jadi sayang banget kalau teman-teman misalnya di Instagram tidak ada form, tidak ada link kemana-mana lagi. How to capture datanya itu kan fatal ya. Kalau misalnya teman-teman di Instagram tuh ada di bio link gitu kan. Biasanya orang pakai Linktree. Jadi bisa diarahin ke sales, bisa diarahin lagi ke misalnya website, terus WA atau e-commerce platform lain gitu dan lain-lain. Itu adalah lead capture system. Kita harus punya beberapa yang namanya ranjau gitu kali ya Pak ya. Ranjau untuk menangkap si target market yang sudah masuk untuk menjadi leads tadi. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman misalnya aku kasih contoh lagi case study di Purwadika gitu ya. Nah, misalnya tadi Pandin udah bilang dari semua media yang kita use, kita mau arahin funnelingnya itu semua ke website. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika masuk ke website kita, bagaimana kita meng-capture si lead tadi gitu kan. Ada apa yang bisa membuat mereka untuk menarik. Dia bisa isi form. Benar. Itu kan goal kita adalah mereka isi form supaya kita dapat data gitu kan. Nah, jadi kalau di kita kemarin tulis adalah ya udah kita misalnya bikin pop up free event. Jadi dengan adanya free event, teman-teman bisa tertarik mengikuti free event kita dan akhirnya kita bisa berkenalan lebih lanjut gitu kan. Saya bisa meng-capture gitu teman-teman untuk bisa masuk ke funneling berikutnya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di website pendidikan yang lain ada download kurikulum yang di exchange dengan data, atau download outcome report, atau anything gitu e-books. Nah itu semua masuk kepada lead capture system gitu. Karena kan kita akan melihat orang-orang yang datang itu dari 100% hanya ada 3% ya Bu. Nah itu benar tuh siap poinnya. Langsung beli. 97% yang lain kan belum langsung mau beli sekarang. Nah perlu kita simpan dulu datanya biar nanti bisa kita hubungi lagi. Nah disinilah kita bertukar data itu untuk orang-orang yang udah minat dengan ditukar sesuatu tadi, e-book, webinar atau semacamnya. Semuanya ya Pak ya. Karena benar banget tadi yang Panin bilang, ternyata hanya 3% yang siap membeli. Jadi teman-teman juga jangan jangan kecewa. Kalau misalnya di prinsip marketing aku selalu bilang 10%, tapi ternyata ini lebih kecil lagi, 3%. Jadi 10% itu maksudnya adalah ketika kita approach 10 orang, hanya satu yang akhirnya jadi, 9-nya itu tapi jangan dibuang. Nanti akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu lead nurturing system yang akan kita bahas gitu kan. Nah tapi ternyata dari 10 misalnya yang kontak kita, hanya 3% saja yang sudah siap langsung membeli. Betul. Yang lainnya masih mikir-mikir, masih tanya-tanya. Jadi kadang-kadang mungkin sebagai marketer gregetan gitu ya Pak ya. Kecil banget ya. Iya gitu. Kecil banget ya, kok gak beli-beli nih. Tapi ya itu ya namanya PDKT sampai ke proses pacaran itu butuh waktu. Perlu proses. Ternyata market sekarang gak gampang ya Pak. Iya tepat sekali. Lebih pemilih gitu. Lebih pemilih. Jadi bisa aja PDKT-nya 3 jam langsung jadian. Tapi itu rata-rata kan gak mungkin ya. Jadi butuh waktu untuk mengenal dan yakin untuk sampai ke tahap selanjutnya. Emang harus sabar. Tadi my lead capture system udah cukup menjelaskan lah Pak ya. Clear ya. Jadi untuk teman-teman kita perlu siapkan sesuatu untuk menukarkan ya orang-orang yang udah berminat menjadi data yang akan kita nurture di poin kelima. Ya, silakan Pandin. Nah, poin kelima adalah my lead nurturing system. Jadi kan orang-orang yang udah berminat akan meninggalkan nama, email, nomor telepon. Nah, belum beli nih sekarang kan, tapi 97% ini gimana caranya kita jaga hubungan baik. Biar nanti someday kalau mereka kepikiran, udah siap uangnya, udah pas momennya, mereka akan memilih kita. Nah berarti perlu untuk kita jaga hubungan ini kan harus di-maintain dengan sesuatu ya Bu ya, kita kasih value. Nah bisa juga dengan WA, bisa dengan email, atau dengan value-value yang lain agar kita tetap ada komunikasi biar nggak saling lupa gitu. Nah, gimana tuh Bu, biasanya yang bisa kita lakukan? Iya, jadi yang bisa dilakukan itu kalau aku tulis di notes. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, let's say tadi kita udah tukar data ya, makanya teman-teman jangan kaget kalau misalnya tukar data di sebuah website atau di sebuah store gitu, and then dapat email blast. Nah itu email blast itu part of nurturing system untuk supaya kita inget
sama brand tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ini di aku gitu ya, My Lead Nurturing System tuh seperti apa? Misalnya teman-teman bisa join sebuah WA group. Jadi misalnya kalau kita punya bisnis atau brand, kita bikinlah WA group yang announce sebuah informasi nggak usah jualan di sana, tapi hanya kasih value atau informasi. Nah, itu kan nurturing. Nurturing itu seperti di nurture ya, dirawat gitu ya, supaya dijaga untuk bisa akhirnya convert gitu kan. Nah, terus udah gitu misalnya email blast, walaupun sekarang mungkin jarang yang buka email, tapi brand-brand masih banyak yang memakai email blast sebagai nurturing sistemnya. Terus nurturing system lain adalah ya kalau misalnya di kita bikin banyak kegiatan event, mengundang lagi data-data yang sudah masuk untuk bisa terus berkomunikasi sama kita, dekat sama kita, walaupun belum jadi murid gitu ya di Purwadika, it's okay karena kita istilahnya masih PDKT nih, gitu. Tapi ketika dia sudah ada kebutuhan, sudah siap membeli, semoga brand kita yang ada di hati dia nomor pertama. Kalau Pak Andin sendiri punya pengalaman nggak di My Lead Nurturing System ini, Pak? Jadi biasanya memang WA ini something ya, karena kan orang-orang sekarang instead of email lagi ke WA gitu. Saya pernah dulu waktu mau beli rumah, itu kan saya waktu survei gitu ya Bu. Ini saya pengalaman kalau biasanya marketer, ini sekarang jadi yang di marketingin gitu kan. Itu dijaga tuh hubungannya. Si penjualnya nggak langsung nodong, ayo cepat beli gitu. Tapi sambil diinfo, kebetulan lagi ada kebijakan ini, waktu itu PPN gitu kan. Kebetulan lagi ada pembangunan ini gitu. Jadi tetap diupdate. Kayak kalau butuh datang lagi ya, tapi kalau nggak apa-apa kok. Tapi nggak maksa gitu. Jadi tetap dijaga hubungannya. 1, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Orangnya tetap sabar. Meskipun kadang-kadang kan kita sebagai calon pembeli juga nggak ngerespon atau apa. Tapi tetap kita usahakan, kita jaga hubungannya. Benar. Akhirnya 6 bulan sampai setahun kemudian lah gitu. Ketika Pak udah siap dan lain, mereka tetap di hati. Pasti akan balik gitu. Karena hubungannya ada terus gitu. Nah, bayangin kalau kita di awal udah dilepas, tertarik terus nggak jadi beli nih, udah nggak usah diurusin gitu kan datanya. Habis itu hilang kan hubungannya. Tapi ketika kita masih nanya-nanya, ketika kita masih buka ruang, itu akhirnya terjaga hubungan itu. Jadi untuk yang teman-teman yang di sini yang nonton, yang punya bisnis, mungkin orang nggak akan beli sekarang, tapi jangan langsung dibakar jembatannya gitu ya. Jangan diputusin. Atau kalau mau jadian, mungkin nggak jadian sekarang, tapi jangan patah semangat, tetap dijaga aja. Suatu hari kalau kita udah dekat, pasti akan jadi. Nice insight. Jadi untuk teman-teman business owner sekarang, para marketer yang belum punya lead nurturing system, segera coret-coret, ya kan? Ini data prospek yang selama ini ada, aku apain sih gitu? Apakah dianggurin aja, atau aku sudah melakukan yang namanya nurturing? Nah, jangan sampai ya tadi prospek yang sudah datang susah-susah, ternyata nggak di-nurture karena udah kecewa dulu, dia nggak beli. Padahal belum tentu. Bisa aja gak beli sekarang. Gitu, nggak sekarang tapi nanti. Gitu. Yang penting harus selalu ada di hati para prospek tadi. Itu dia. Yang penting juga jangan terlalu pushy gitu ya Bu ya. Karena kan kadang-kadang kita bombardir gitu. Tiap hari kita broadcast. Nah itu gak jadi nurture. Itu jadinya apa? Annoying. Iya. Gitu. Jadi nurturing juga harus ada artnya gitu ya. Oke, nah setelah My Lead Nurturing System, berikutnya adalah My Sales Conversion Strategy. Nah ketika udah di nurture Pak Andin, sekarang kadang-kadang market itu, prospek itu, leads itu harus di-push juga. Karena kalau enggak kan namanya kita PDKT gitu ya, ada yang galau terus, nggak jadi-jadi. Kadang-kadang harus ayo dong, apalagi sih yang kamu tunggu? Aku sudah memberikan yang terbaik gitu kan, aku sudah nurture dan lain-lain. Nah nih, My Sales Conversion Strategy ini adalah strategi kita supaya leads yang sudah ada, sudah kita nurture ini bisa jadi customer kita. Nah, ini kita main, kalau menurut aku kita sudah main di sini adalah urgency and scarcity, main di sini. Nah, jadi contohnya kalau misalnya di kita kasih promo gitu kan. Oh, kita ada promo nih. Contohnya kita ada promo friend get friend gitu. Kita ada promo daily deals. Nah, ini adalah salah satu strategi kita untuk leads tadi jadi convert gitu, sales conversion. Nah, jadi teman-teman juga harus menyiapkan strategi ini gitu. Nggak boleh sampai ya udah deh kita nurture terus. Tapi nggak salah kok kalau untuk kita memberikan promo Pak Andi. Karena kadang-kadang leads itu juga harus didesak untuk mereka bisa kasih decision. Kalau nggak mereka kan galau terus gitu kan. Nah, conversion strategy itu tadi dengan promo,
kebanyakan yang ada urgensinya, ada durasi waktu gitu kan. Kalau yang aku catat sih kebanyakan memang promo sih Pak. Yes. Sales conversion strategy nih, karena memang kadang-kadang ya itu dia ya, cuman 2 itu yang membuat orang akhirnya decide gerak gitu. Either promonya sudah mau habis atau quantity barangnya sudah mau terbatas gitu. Panen ada tambahan nggak untuk di sama nomor 6? Bu. Kayak yang kemarin itu waktu saya mau dideketin sama si sales rumah ini, waktu itu lagi ada momentum, Pak. Kalau bulan ini gratis PPN dan uang mukanya bisa dicicil 15 kali. Jadi tidak mengganggu cash flow. Meskipun ada uangnya, tapi kan orang mau ngeluarin uang gede pasti akan mikirnya panjang. Wah, ini jadi bisa dipecah 15 kali dan bunganya kecil sekali gitu. Nah, itu kan orang akan jadi kedorong gitu kan. Wah, sayang banget nih, karena kalau lewat dari periode ini nanti PPN-nya jadi kena dan cicilannya juga jadi hangus gitu. Jadi kayaknya ini deh gitu. Biasanya ditambah lagi gratis kanopi deh gitu kan. Jadi memang di masa-masa ini tuh kita perlu ada extra effort gitu ya. Kayak tadi mau PDKT, yuk kita jadian sekarang, nanti lamarannya kapan? Nanti aku bisa apa gitu kan. Pasti akan ada sesuatu yang kita janjikan gitu ya. Jadi akhirnya kita perlu untuk mendorong biar tidak selamanya ada di level 4 dan 5. Tidak selamanya ada di nurturing aja gitu. Iya, jadi convert ya Pak. Jadi convert. Oke. Nah, I think cukup dari untuk yang during lead ini. Oke, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu after customer. Silakan Pak Andin. Ya, jadi kan kalau orangnya udah masuk nih, leads-nya udah convert, pasti dia akan merasakan produk kita. Nah, tantangannya ada 2 nih Bu. Kalau kita ke tempat makan, ke hotel, atau beli produk, pasti kita akan puas atau tidak. Kalau puas kita akan merekomendasikan, kalau enggak kita akan kapok, bahkan kita juga akan bilang ke teman-teman kita, nggak usah kesana. Ya, word of mouth-nya akan jalan gitu. Nah, berarti di level nomor 7 ini kita harus memastikan bahwa experience-nya yang dirasakan oleh orang-orang, kalau ISAS itu waktu di action-nya, itu bagus apa enggak. Bahkan di sini disebutkan a world class experience. Gimana caranya kita bisa membuat orang-orang ini itu experience-nya oke banget. Karena kalau nggak oke, berarti nggak world class, berarti cuman rata-rata. Gitu, city class ya. Kalau ini world class gitu. Nah, untuk memaksimalkan itu pasti kan orang-orang harus memastikan bahwa produk yang dibeli, kita sebagai marketer juga memastikan produk yang dijual itu bagus banget, bisa mendeliver janjinya gitu kan. Karena kalau kita udah punya message di atas tapi orangnya merasakan terus nggak sesuai, pasti akan kecewa. Betul. Nah, kalau kita lagi ada di tempat makan, habis lihat dari TikTok menarik, tapi pas di tempatnya pelayanannya nggak bagus, pasti kita juga akan kecewa. Nah, pasti kita harus memastikan bahwa kualitas produknya oke, service yang diberikan juga oke. Kalau di Purwadika misalnya sebagai seorang student, kalau udah masuk kita ada welcoming, kita sambut. Setiap sebulan sekali kita ada activity, kita lunch connect bareng, kita jalan-jalan ke kantor-kantor di office tour, terus nanti udah jadi alumni juga masih kita maintain gitu kan. Terus ada activity-activity yang seru dari tim akademik. Nah, itu adalah world class experience yang kita tawarkan, termasuk fasilitas yang ada di tempat saat mereka belajar gitu. Nah, ini harus dipastikan. That's why biasanya ada tim community gitu ya, atau tim activation gitu yang akan menjaga biar hubungan customer dengan brand ini tetap positif. Gitu. Mungkin di company itu ada yang namanya community atau customer relation. Customer relation, benar. Jadi semuanya itu tujuannya adalah untuk deliver a world class experience, karena itu akan menambah, maksudnya akan membuat word of mouth marketing itu akan positif atau negatif gitu kan. Contohnya kemarin nih Bu, saya baru habis ngisi corporate training dari Bali. Itu kita nginep di sebuah hotel, itu servisnya bagus sekali. Kan kalau hotel kan ya semua punya kasur, semua punya kolam renang gitu. Tapi dari awal, welcome drinknya, valetnya, breakfastnya, pelayanan kamarnya, dan seterusnya itu sangat world class gitu. Jadi kayak ketika kita ditanya kemarin nginep di mana, oh di situ, bagus nggak? Oh enak banget, orangnya ramah banget, makanannya enak-enak gitu. Jadi end to end selama 2 malam itu semuanya berkesan sangat positif. Nah itu dia, untuk teman-teman yang berada di bidang jasa maupun di bidang produk, pastikan experience-nya para customer ini levelnya world class. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu increase customer lifetime value. Nah ini yang saya suka nih. Karena Bu,
mendatangkan customer baru terus itu kan capek ya pasti gitu. Jadi kita juga harus bisa utilize untuk customer yang puas tadi bisa berlanjut, datang lagi ke hotel tadi, melanjutkan pendidikan program selanjutnya di Purwadika, atau pokoknya mengulang ya pembelian selanjutnya. Nah untuk itu kan kita biasanya ada loyalty. Kan kalau di aplikasi resto biasanya kalau datang lagi ada voucher. Ada voucher, betul. Gitu. Nah itu bagus tuh contohnya. Kalau ke hotel selanjutnya ada potongan lagi diskon gitu. Kalau di Purwadika, alumni yang sudah pernah ikut program kita dapat special price 50% untuk program selanjutnya. Jadi bisa belajar terus gitu. Nah, kita juga perlu pertimbangkan orang-orang yang udah masuk nih ke dalam kolam customer kita ini untuk sebagai loyalis kita, itu harus diapain. Biar mereka juga nggak sekali beli abis itu udah kapok gitu, tapi benar-benar berlanjut dan generating revenue juga. Ya, gitu. Setuju Pak Andin. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung dengan customer lifetime value itu apa sih gitu kan. Nah jadi intinya customer lifetime value itu adalah ketika kita mau dapetin satu customer, tadi kan udah susah banget prosesnya. Dari satu orang prospek menjadi convert ke customer ini effortnya udah luar biasa, susah gitu kan. Nah kita nggak mau dia cuma one time purchase doang dong. Kita nggak mau dia cuma sekali beli aja habis itu bye gitu kan. Nah kita mau lifetime value customernya ini panjang gitu. Dia akan jadi repeat customer, dia akan beli lagi bahkan mereferensi gitu kan kepada orang-orang. Nah ini how I increase customer lifetime value. Di sini kita harus memikirkan juga yang tadi Pak Andin bilang voucher. Saya jadi ingat kalau misalnya kayak makan gitu ya. Saya waktu itu pernah makan ada 2 restoran deh kalau nggak salah. Ke satu restoran Jepang, setelah makan dia dikasih voucher lagi dan vouchernya itu lumayan banyak gitu. Tapi akhirnya ketika saya mau makan restoran, maksudnya makan Jepang lagi, karena saya udah punya voucher ini, saya pasti akan adalah ke situ aja gitu. Nah itu adalah customer lifetime. Jadi udah datang dikasih voucher, and then akhirnya kita makan lagi dikasih voucher, kita akan makan lagi di sana. Jadi lifetime-nya panjang gitu, terus dan menerus gitu. Nah jadi kayak teman-teman yang belum menyiapkan ini menurut aku penting banget. Harus mikir jangan cari customer baru terus nih. Tapi customer yang sudah ada, bagaimana dia bisa menjadi loyal customer gitu ya Pak Andin. Benar. Dan termasuk sistem membership ya biasanya gitu, biar ada points yang bisa diakumulasi. Dan yang terakhir. Akhirnya ada 9 loh guys, ini panjang banget. Tapi pasti akan bermanfaat banget buat teman-teman karena dibahas tuntas gitu ya. Yang terakhir adalah how I orchestrate and stimulate referrals. Kalau di ISAS ini S yang terakhir yaitu share. Jadi orang-orang yang sudah puas tadi dan memang sudah beruntun gitu ya merasakan ke tempat kita, udah langganan ibaratnya gitu, itu akan merekomendasikan produk kita, apa yang kita jual ke orang lain. Opsinya ada 2, bisa organik, bisa paid. Kalau memang mereka puas banget, mereka akan nulis di Google Review, oh ini bagus gitu ya. Mereka akan bilang ke teman-temannya, kesini aja deh gitu. Itu secara organik. Dan yang kedua, kita juga bisa siapkan sistem atau game yang kita namakan referrals atau affiliate. Nah, tujuannya apa? Untuk membuat orang-orang ini juga mendapatkan benefit dari merekomendasikan ini. Mendapatkan income, komisi. Betul. Nah, kita perlu siapkan sistemnya. Kan kadang-kadang kita langsung punya kode gitu ya. Oh, kalau kamu mau merekomendasikan ini kodenya. Kalau ada orang lain yang beli karena kita, maka akan ada insentif sekian persen gitu misalnya. Kan kalau kayak di marketplace gitu suka gitu ya. Betul. Bu, ya. Punya kodenya, terus nanti di share linknya, di belakang linknya sudah ada kodenya. Jadi kalau orang klik dari situ, nanti akan beli. Nah, biasanya ada yang sudah based on teknologi, jadi automated gitu. Tapi ada yang masih manual. Tapi nggak apa-apa juga, selama memang bisa divalidasi bahwa orang ini datang karena kode dari pelanggan kita, maka dia berhak dapat diskon dan si pelanggannya berhak dapat insentif. Iya. Karena untuk produk-produk misalnya seperti rumah itu kan nggak mungkin ya Pak ya, kayak misalnya beli secara check out gitu kan, karena nominalnya besar banget. Tapi I think sekarang kayak properti juga sudah pakai ini gitu. Kalau misalnya kayak aku waktu itu nge-refer adikku gitu untuk beli rumah gitu, aku dapat akhirnya sekian persen. Tapi harus diinfo tuh di depan. Ibu kalau misalnya ibu bisa mereferensikan nanti dapat benefit ini ya. Jadi kan kita kan semangat gitu betul. loh.
Nanti tinggal dibilang aja ya bahwa yang mau beli dapat referensi dari Ibu Mendy gitu. Iya, betul. Iya. Nah, seperti di Purwodika kita juga sudah ini community partner gitu ya sebagai affiliate kita gitu. Mereka juga dapat referral gitu, 5% untuk prospeknya dan 5% untuk mereka. Benar. Itu sebagai bentuk apresiasi kita karena sudah share. Ya kan, Aisyah tadi dia udah share ke orang lain tentang produk kita. Benar. Gitu. Benar. Anak saya juga gitu tuh Bu, di sekolah anak saya. Jadi kalau kita orang tuanya merekomendasikan teman kita untuk masuk ke sekolah itu, betul, nah kita juga dapat potongan. Iya, dapat potongan atau uang tunai gitu ya Pak ya. Tapi lumayan. Biasanya potongan sih. Benar. 400.000, 500.000, lumayan ya Pak ya. Kalau 10 gitu kan bisa berapa bulan tuh. Iya betul. Nah itu dia 9 poin ini. Bagaimana kita bisa memastikan orang-orang yang tadinya nggak kenal sama kita di level before jadi tahu dan jadi tertarik. Udah mulai tertarik di level during, sudah mulai kita tangkap, kita nurture dan kita kasih penawaran. Dan abis itu kalau udah jadi customer kita kasih experience yang positif, kita jaga biar mereka lanjut beli terus dan akhirnya merekomendasikan produk kita ke teman-temannya. Yes, nah I think that's all one page marketing plan di marketing playbook kali ini. Buat teman-teman mungkin nanti di description box gitu ya, kita akan kasih linknya kalau teman-teman mau download gitu kan. One page marketing plan ini seperti apa. Nah waktu kemarin sih aku downloadnya aku berbayar gitu kan. Tapi nanti coba teman-teman tim konten untuk mencari tahu supaya teman-teman bisa coret-coret nih dan bisa melakukan framework ini dengan lebih mudah gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi menjalankan bisnis. Semoga marketing strateginya lebih bagus lagi dan hopefully video ini bermanfaat. Thank you, see you on the next episode. Thank you. Bye.